Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali hadir di dalam rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak-Ibu sekalian. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau saat teduh. Sungguh kita boleh arahkan hati dan pikiran kita hanya ke dalam hadirat-Nya. Biar Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Biar hadirat-Nya memenuhi hati kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Kita mau menyembah Dia. Kita naikkan puja, bukan dan sampai hari ini.
kami ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memelihara hidup kami, hingga hidup kami boleh hingga saat hari ini. Di dalam masa-masa pandemi, kami bersyukur Engkau memelihara kami, memberi kesehatan bagi kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan di dalam hadirat-Mu, akan segala pujian dan sembah kami yang akan kami naikkan. Sungguh Engkau bertata di atas segala pujian ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan yang Kau limpahkan berkat-berkat ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, dalam keadaan yang sulit pun Engkau masih memberkati kami. Kami juga berdoa mungkin teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin terdampak daripada pandemi ini. Kami selalu berdoa, Tuhan cukupkan, biarlah Tuhan memelihara mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan, dan juga kiranya Tuhan sendiri yang menjamah kami untuk hari ini. Biar hati kami dipulihkan ya Tuhan. Mungkin ada beban berat yang kami bawa hari ini ya Tuhan. Engkau yang melepaskan, Engkau yang menghibur kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami sering jatuh dalam pencobaan, dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan, sungguh berkenan di dalam hadirat-Mu, menjadi alatmu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Layakkan kami Tuhan hari ini untuk memuji menyembah-Mu. Kiranya Engkau senang akan pujian dan sembah kami hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tak berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin kita tak berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersukacita di hadirat Tuhan. Ya, Allah kita tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap sama sampai sekarang ya. Kita boleh angkat tangan kita naikkan pujian bagi Tuhan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang terduduk dan di dalam samudra,
kita boleh memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Kecaplah dari harta, kecaplah dari harta. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Kasih sekecaplah dari harta, kecaplah dari harta. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kalau hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kalau hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Ya, Tuhan itu baik. Kita boleh dulu Bapak Ibu sekalian. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Firman-Nya berkata, Tuhan itu setia dalam segala musim, dalam segala keadaan hidup kita. Kita punya Tuhan yang setia. Dia selalu ada dalam segala keadaan kita. Janganlah kita takut karena burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita anak-anaknya, Dia akan pelihara kehidupan kita. Kita naik ke pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan pernah berubah, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku seumur hidupku. Mungkin kita ambil satu sejenak. Kita boleh renungkan begitu banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Dia memberikan segala berkat-Nya. Burung di udara Dia pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi. Terlebih kita, anak-anak-Nya, pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dia mengenyangkan kita dengan segala kebaikan Tuhan. Selai rambut kita tidak pernah terjatuh tanpa seizin-Nya. Dia akan menolong kita dalam segala masa, segala keadaan. Biarlah kita menaikkan syukur akan segala kebaikan-Nya. Kita akan refnya saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu, kita akan siapkan hati kita untuk membawa firman Tuhan. Dalam 10 kali membawa firman Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau selalu menolong kami. Kau selalu menjaga kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus senantiasa menolong kami, menjaga kami, memelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, menyembah, memuji-Mu, dan boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, yang boleh disampaikan hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus boleh memimpin, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Setiap kami boleh menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan, yang kami boleh mengerti, dan kami juga boleh mentaati, melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan akan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan ya, kita boleh bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau sudah memuji Tuhan dan kita mau merenungkan firman. Saya mengajak saudara kita membuka dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasalnya yang ke-15.
Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15. Kita akan melihat terlebih dahulu ayat 15. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Setelah itu kita melihat ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Ya, kita melihat dua bagian firman Tuhan ini. Saya mengajak yang pertama kita ayat 15 sampai ayat 18 bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan lapang airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat yang ke-26 saya akan membacakannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tangan ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut di tempatnya ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sudah sekalian, kita sudah 1 tahun ya mengalami akan masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita percaya ketika kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita boleh sungguh merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan kita, maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara, demikian juga saudara, kita ingat saudara pada 1 tahun yang lalu, ya, yaitu ketika kita masih beribadah di Switchbell, yaitu waktu itu minggu ketiga. Hari ini juga minggu ketiga, begitu ya, selesai ya kita ibadah di Switchbell minggu ketiga. Nah, sudah tetapi berbeda. Waktu itu ada 5 minggu, tapi tahun ini Maretnya 4 minggu, ya. Nah, sudah berarti di pertengahan, ya, genap 1 tahun saudara, kita menutup Switchbell, kita tidak lagi ibadah, ya. Dan minggu-minggu berikutnya kita sudah tidak beribadah, ya, baik di tempat di Switchbell maupun di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh menyadari bahwa gereja itu adalah milik Tuhan, ya. Nah, pada waktu kita mengerti gereja itu adalah milik Tuhan, maka saudara, tempat ibadah boleh ditutup,
Tetapi saudara, di dalam pengertian bahwa kita adalah gereja kumpulan dari orang-orang percaya, yaitu pada waktu kita pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Nah, saudara, apa artinya am? Am artinya universal. Seluruh orang percaya di dalam seluruh dunia ini adalah gereja. Dan demikian juga kita orang percaya di satu jemaat lokal, maka kita juga adalah gereja. Nah, saudara, ketika tempat ibadah ditutup, tidak apa-apa, ya. Tetapi saudara, orang percaya tidak tertutup kemungkinan untuk tidak beribadah. Kita tetap beribadah walaupun di rumah, saudara. Tetapi kita bersyukur juga bahwa kita dapat, ya, setelah melewati beberapa bulan, ya, kurang lebih setengah tahun kali ya, bulan Juli kita baru mulai ibadah lagi di gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat bahwa bagaimana Tuhan memelihara kita, ya, di tengah keluarga, dan Tuhan memelihara umatnya, gerejanya. Saudara, sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan pada waktu kita masih bisa juga beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, kita boleh melihat inilah bukti daripada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, gereja adalah milik Tuhan. Maka saudara, gereja tidak bisa tutup atau gereja tidak bisa stop, ya. Walaupun pendetanya emeritus, ya. Jadi gereja adalah milik Tuhan, maka gereja itu terus menerus, saudara. Maka itu, saudara, kita ketika ada pendeta atau gembala sidang yang emeritus, saudara, maka ada nanti yang akan meneruskannya. Jadi gereja tidak stop, saudara, karena ada pendeta emeritus, ya. Tetapi terus, saudara, gereja adalah milik Tuhan, maka gereja terus boleh berjalan, ya. Atau gereja boleh ada di tengah-tengah dunia ini menjadi terang bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagian firman Tuhan ini yang kita mau merenungkan, saudara, bagaimana umat Tuhan ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan Allah melihat penderitaan mereka, umat Tuhan di tanah Mesir. Mereka penuh dengan kesengsaraan, mereka penuh dengan penderitaan, ya, di tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, saudara, apa yang pertama dikatakan Musa kepada Raja Firaun? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah di padang gurun. Saudara-saudara sekalian, kita bertanya, kenapa, ya, setiap ketika Tuhan, Raja Firaun mengeraskan hatinya, maka di dalam tulah pertama dan tulah pertama kedua terus menerus, ya, Musa mengatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Musa menyampaikan akan hal ini kepada Firaun, saudara, Firaun terus mengeraskan hati. Maka kita melihat, saudara, bahwa Tuhan punya tujuan, ya. Tuhan mempunyai tujuan. Memang Tuhan merencanakan bahwa Tuhan menjanjikan akan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan disediakan bagi umat Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat juga bahwa Tuhan membawa keluar umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di tanah Mesir, saudara, mereka semua orang Mesir, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka menyembah, percaya kepada dewa-dewi. Maka itu, saudara, ketika kita melihat ini, bagaimana, saudara, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar supaya umat Tuhan beribadah kepada Allah yang benar, kepada Allah yang telah memilih mereka. Dan mereka walaupun di padang gurun, bukan di Mesir, mereka bisa beribadah kepada Allah.
Nah, saudara, penyertaan Allah itu nyata, di mana saudara tiang awan pada siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Itulah tanda penyertaan Allah bagi umat Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka saudara mereka diperhadapkan, ya. Dan ternyata saudara Firaun dan tentara-tentaranya mereka mengejar orang Israel, ya. Masih tidak, apa artinya ya, tidak mau melepaskan umat Israel begitu ya, dikejar saudara. Nah, saudara, waktu itu umat Israel diperhadapkan dengan laut Teberau. Tetapi sudah di belakang, yaitu Raja Firaun dan tentara mengejar. Saudara, kalau saya mau melukiskan umat Israel ketika itu saudara, maka akan berkata, matilah. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita melihat bahwa Allah melalui Musa mengatakan, ya, mengapakah engkau berseru-seru terus demikian kepadaku, ya Allah. Katakan kepada umat Israel supaya mereka berangkat. Saudara-saudara sekalian, mereka terus berangkat, mereka terus, walaupun saudara ketika mereka berjalan, di depan mereka bukan tanah lapang yang bebas tanpa hambatan, tetapi saudara laut Teberau. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingat ya, pada waktu SD saya belajar di Indonesia ada sungai yang panjang ya, Sumatera, di Kalimantan Barat, Sungai Kapuas, sungai yang panjang. Tetapi saudara, saya belum pernah melihatnya pada waktu di SD belajar ya, sungai. Nah, waktu saya melayani Tuhan baru praktek, saya baru tahu melihat ya, karena saya pelayanan di Kalimantan Barat, di daerah Kapuas Hulu, Utusibau. Dan di sana saya melihat sungai Kapuas itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu saya melihat sungai Kapuas, luar biasa. Kenapa saudara? Karena saya baru pertama melihat ya, sungai itu airnya deras dan lebarnya itu 100 lebih saudara. Ya. Nah, waktu itu saya naik sampan pun saya ngeri sekali. Ya. Tetapi saudara, sungai ini pada waktu musim kemarau di hulunya di daerah masih dekat dengan Utusibau, saudara, saya pernah menyaksikan bahwa airnya sedikit. Musim kemarau itu airnya sedikit. Tetapi saudara, kalau bukan musim kemarau, airnya begitu derasnya ya. Dan sungai Kapuas ini begitu lebarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel bukan di depan sungai, tetapi saudara, mereka berhadapan di depan laut, yaitu laut Teberau. Tetapi saudara, Firaun dan tentaranya terus mengejar. Nah, pada waktu itu saudara, seperti apa yang Tuhan katakan dan suruhkan kepada Musa, angkatlah tongkat dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut itu. Maka saudara, laut itu bisa terbelah menjadi dua. Dan firman Tuhan mengatakan, air itu sebelah kiri kanannya menjadi dinding mereka, dan tanah yang diinjak di laut itu tanah yang kering. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kita lihat lagi di dalam ayat yang ke 19. Di sana saudara, kita melihat bagaimana penyertaan Allah itu dinyatakan oleh malaikat Allah. Dikatakan malaikat Allah itu berjalan di depan, ya, di depan umat Israel, berjalan di depan yang menuntut mereka. Tapi pada waktu itu saudara, yaitu malaikat Allah itu bukan di depan mereka, tetapi di belakang umat Israel. Jadi malaikat Allah lah yang menjaga mereka ketika mereka dikejar dari belakang Firaun dan tentaranya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh nyata atas umatnya, di mana laut Teberau itu yang dimana tidak mungkin bagi mereka menyaksikan bahwa laut itu terbelah dua. Nah, saudara, ketika setelah mereka bisa melewati dan selamat, dikatakan di pantai
laut itu. Lalu saudara, air itu ketika masih tentara Firaun di tengah laut Teberau itu, maka air itu menjadi satu kembang. Firaun dan semua tentaranya mereka mati, dan dikatakan mereka semua terhantam di pantai laut Teberau. Saudara-saudara sekalian, mereka umat Israel menyaksikan akan perbuatan Allah yang besar. Saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Mereka dikatakan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Nah, saudara, kita melihat bahwa umat Israel ketika mereka menyaksikan akan perbuatan Allah yang besar, saudara, ini bukan perbuatan yang biasa. Ini satu mujizat yang terjadi, yang dimana kuasa Allah dinyatakan di hadapan umat Israel. Umat Israel dipelihara oleh Tuhan. Umat Israel boleh selamat pada waktu itu, ya, ketika mereka di depan laut Teberau. Mereka boleh menyeberang di tanah yang kering. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan mujizat yang Allah nyatakan bagi umat Israel. Lalu saudara, dikatakan apa? Ketika umat Israel menyaksikan perbuatan besar yang Tuhan Allah lakukan, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Dikatakan maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika umat Tuhan melihat akan perbuatan Allah yang besar, yang sudah nyata bagi mereka, di mana mereka boleh selamat karena kuasa Allah yang boleh dinyatakan atas mereka, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka dikatakan percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah mereka sebelumnya belum percaya kepada Tuhan? Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka sudah percaya. Mereka sudah mengenal Allah. Mereka percaya Allah ada. Tetapi saudara, ketika Tuhan Allah menyatakan kuasanya atas mereka, dikatakan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan mukjizat. Tetapi saudara, hari ini ada teolog, orang Kristen yang membaca akan firman, bagian firman Tuhan ini. Ada mereka yang tidak percaya. Ini bukan mukjizat. Ini terjadi karena Allah memakai rasio mereka membuktikan bahwa itu terjadi karena alam dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini juga demikian. Ada ya teolog, saudara, bukan orang Kristen, teolog, tidak percaya bahwa kisah ini yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel menyeberang laut Teberau di tanah yang kering. Mereka tidak percaya. Itu mujizat. Saudara, ketika kita boleh mengalami akan kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, di dalam pemeliharaan Allah di dalam hidup kita, saudara, maka akan memperteguh iman kita. Betul, saudara? Ketika kita mengalami, menyaksikan akan perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, yang kita boleh alami, saudara, maka iman kita semakin diperteguh, semakin percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, biar kita boleh sungguh boleh
melihat dan mengalami dan perbuatan Allah itu yang ajaib di dalam pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bukan hanya melihat pemeliharaan Allah itu kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, saudara, tetapi saudara, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berapa hari yang lalu saya membesuk seorang jemaat lansia kita yang sakit di rumah sakit, sudah pakai oksigen, sudah pakai oksigen dan akan masuk ke ruang ICU karena pernapasannya sudah perlu untuk alat membantu pernapasan oksigen. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat akan orang yang di rumah sakit, yaitu ketika membutuhkan oksigen itu harus bayar, bukan murah. Apalagi mengalami, saya dengar sama sakit COVID, baru 1 hari saja tagihannya sudah belasan juta, baru 1 hari masuk Ada yang mengatakan selesai sampai sembuh ratusan juta. Saudara sekalian, begitu mahalnya kalau kita sakit dan kita membutuhkan oksigen itu. Tetapi saudara, setiap hari saudara kita bangun, kita dapat oksigen secara gratis. Nah, saudara, ini juga membuktikan akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ajaib di dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa ketika kita masih diberikan, Tuhan bisa bernafas dan kita boleh menghirup oksigen yang Tuhan sediakan, berikan setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, saudara. Saudara, itulah pemeliharaan Allah di dalam kehidupan. Pemeliharaan Allah itu ajaib di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang saudara kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana saudara kuasa Allah boleh nyata di dalam segala kesulitan dan tantangan kehidupan kita. Ketika Tuhan membuka jalan atas segala apa yang sedang kita gumulkan, Tuhan menjawab doa kita. Saudara, kita boleh menyaksikan, melihat inilah pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan juga, bagaimana Tuhan juga yang memelihara gerejanya sampai hari ini. Pemeliharaan Allah begitu ajaib, yang selalu memenuhi segala kebutuhannya di dalam gereja. Sampai hari ini, saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara jemaat, Tuhan memelihara gerejanya di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat. Memang di dalam masa COVID ini, saudara, kita mengalami apa itu kesulitan, apa itu pergumulan, tantangan di dalam masa pandemi COVID. Tetapi saudara, biarlah kita boleh, yang kedua saudara, bukan saja iman kita diperteguh, semakin iman kita percaya kepada Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kita melihat di dalam Mazmur 136, Mazmur 136 ayatnya yang keempat. Mazmur 136 ayatnya yang keempat. Kepada Dia, Allah yang seorang diri, melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara perhatikan bahwa dikatakan kepada Dia, Allah yang seorang diri.
melakukan keajaiban besar. Pemazmur ingin menyatakan kepada kita, saudara, siapa yang bisa melakukan keajaiban yang besar itu di dalam hidup kita, yaitu Allah. Bahwa Allah saja yang dapat melakukan keajaiban yang besar itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalaminya, saudara, bukan saja iman kita semakin bertambah kepadanya, tetapi yang kedua, saudara, kita bersyukur. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat 3, ayat sebelumnya 3 ayat ini, saudara, kita perhatikan, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah kecil, A kecil maksudnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, T kecil, Tuhannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara, sepanjang satu pasal ini dengan 26 ayat, maka diulang-ulang, saudara, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Saudara, pemeliharaan Allah membuktikan juga akan kasih Allah dan kesetiaan Allah itu yang nyata bagi kita, umatnya, anak-anaknya. Maka itu, saudara, dikatakan kita mempunyai Tuhan yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Dikatakan Allah segala Allah, A huruf kecil. Tuhan segala Tuhan, T kecil. Jadi kita mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, seharusnya itulah iman kita kepada Allah yang semakin terus bertambah di dalam kita percaya kepada Tuhan. Siapa Allah kita yang kita percaya? Dia Allah segala Allah, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan yang baik, dikatakan. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, ayat yang ke-26, bahwasanya untuk selama-lama kasih setia. Saudara, yang kedua, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh mengalami pemeliharaan Allah setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka janganlah kita tidak bersyukur. Pemazmur mengingatkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Allah segala Allah, bersyukur kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara, kasih setia Allah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia. Ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang mencipta daripada alam semesta ini. Dia sanggup melakukan hal yang tidak kita mungkin dapat lakukan, tapi Allah dapat melakukan. Saudara, biarlah kita boleh sungguh, ya, melihat akan kehidupan kita setiap hari, akan pemeliharaan Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita boleh semakin terus ditambahkan, dan kita selalu mau bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Amin. Mari, saudara, kita menaikkan satu pujian meresponi daripada firman Tuhan pagi hari ini. Ajar
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan akan alam semesta ini, Allah yang memberikan anugerah keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau boleh terus menolong kami Tuhan di dalam Prapaskah ini, di mana kami sebentar lagi boleh memperingati Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Tuhan siapkan hati kami untuk kami juga boleh ya Tuhan di dalam memperingati akan Yesus yang menderita sengsara di atas kayu salib, dan Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup kembali, membuktikan akan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami boleh renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan begitu baik bagi hidup kita. Kita sudah melihat di mana Tuhan menjaga bangsa Israel di masa yang sulit di tanah Mesir sehingga boleh keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan terus menjaga bangsa Israel. Dan Tuhan juga akan menjaga kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dia memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita. Di masa seperti ini kita tahu begitu berat, tapi kita yakin Tuhan menjaga kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan peliharakan. Dalam keadaan apapun susah dan senang, kita ingat Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Oke, kita ulang lagi ya. Apa
berdoa bagi bangsa negara kita, vaksin nasional. Kita mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati juga kita di tengah keluarga yang akan menerima vaksin. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga vaksin yang akan kita terima bermanfaat. Kita menyerahkan juga di tengah keluarga kita, gereja kita. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, memelihara, melindungi di tengah-tengah wabah pandemi COVID yang masih ada ini. Biarlah penyertaan Tuhan boleh nyata, boleh memelihara di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa juga untuk majelis yang sudah diteguhkan. Biarlah boleh sehati melayani Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tambahkan karunia di dalam pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan akan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur di tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang memelihara di tengah kehidupan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan kami, di tengah keluarga kami Tuhan, di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga di tengah keluarga hamba-Mu. Kami mohon ya Tuhan agar pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan dari Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini yang masih berlangsung. Kami bersyukur Tuhan, kami juga boleh dapat beribadah kepada-Mu Tuhan di rumah-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk vaksin nasional, untuk bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mohon berkat yang dari Tuhan, Tuhan yang memberkati vaksin nasional oleh bangsa negara kami Tuhan, oleh pemerintah boleh dapat dijalankan dengan baik. Ya Tuhan, kami yang di tengah keluarga kami masing-masing yang akan menerima vaksin, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga ketika kami boleh menerima vaksin, baik yang sudah yang belum, kami juga boleh sungguh menerima vaksin ya COVID-19 ini boleh bermanfaat bagi tubuh dan jasmani kami Tuhan. Biarlah boleh memiliki kekebalan daripada virus corona. Kami serahkan Tuhan akan majelis yang sudah diteguhkan minggu yang lalu, kiranya Tuhan juga yang menolong menambahkan akan karunia di dalam pelayanan. Tuhan beri kesehatan terus di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan gereja-Mu ke depan, dan Tuhan terus memelihara kami, memimpin ya Tuhan dan hari depan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang boleh sungguh nyata bagi kami di tengah keluarga kami, gereja kami, bangsa kami Tuhan. Kami percaya semua di dalam rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami, syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa persembahan, doa syukur. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali Tuhan juga sudah mengumpulkan kami bersama-sama di dalam ibadah. Kiranya kami juga mau berpersembahan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kami bawa dengan hati penuh sukacita, dengan hati penuh syukur karena anugerah Tuhan yang selalu berlimpah bagi kami. Tuhan Yesus berkati juga untuk hamba-Mu yang mengelola ya Tuhan di dalam persembahan ini, supaya semuanya boleh kembali kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian doksologi, kita mengakhiri ibadah kita. Yes.
Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melindungi, menjaga, memelihara saudara sekalian dan memberkati mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.